Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, silahkan diulang untuk Pak Hamid, kembali ke host dan co-host. Saya ulang pertanyaan kedua. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan pertama. Saya tidak meragukan GCP. Cuma yang kok anehnya kita harus menunggu ketok palu dari core team gitu untuk menetapkan GCP. Saya sering tanya dengan Pak Srin, kan GCP sudah 314 159. Kemudian dari awal-awal dulu kita sudah tahu bahwa nilai P ini kan ditentukan oleh pioner, oleh ekosistem, oleh vendor. Itu informasi yang kita terima dulu. Nah, pioner, kemudian ekosistem sudah setuju dengan nilai 314159. Tapi anehnya kita masih menunggu ya kayaknya. Secara Oke. Saya paham. Boleh ya, saya lanjutkan ya. Ini juga ada hubungannya dengan obrolan Pak Kris semalam gitu loh. Jadi di postingan terbaru Ibu Doris mungkin ada 2 hari yang lalu ya, itu juga menyebutkan sebetulnya gitu loh. Kalau menurut saya ya itu sih istilah saja Pak Hamid gitu loh. Yang mana pioner di sini juga baru mendengar kalau update sama-sama yang disampaikan oleh Dorisin, Core Team tidak perlu mengumumkan gitu loh. Itu saya ingat ya, bahasanya seperti itu memang. Karena apa? Karena kalau misalkan komunitas sudah betul-betul menggunakan Pi dengan nilai GCP, Core Team tanpa harus mengumumkan pun sudah bisa melihat. Pertama itu. Ya, kenapa saya tadi katakan ketok palu, diresmikan, diumumkan, itu hanya istilah. Jadi jangan sampai jadi salah paham ya, yang nantinya jadi paham yang salah gitu loh. Ya karena apa? Karena GCP kan jelas kesepakatan global ya, nilai yang disepakati oleh komunitas secara global. Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan dibahasakan nunggu persetujuan dari Core Team, ketuk palu dan diresmikan dan sebagainya, itu hanya istilah. Kalau saya tangkap di sini tadi kata Ibu Doris menyampaikan bahwasanya GCP itu sudah terjadi dan tidak membutuhkan pengumuman dari Core Team. Satu yang saya tangkap yaitu apabila gitu loh, ada istilah open ecosystem gitu loh. Nah, di sini juga saya menyampaikan kemarin kenapa para pemenang hackathon baik aplikasi atau platform sampai saat ini belum ada yang di checklist di ekosistem P-Browser. Kemarin saya sampaikan, Bunda Noni sempat masuk ke Radio Poras pemenang hackathon. Katanya, wah saya mau mendengarkan ini aja butuh 100 Pi, atau masuk ke misalkan yang lain, Epimol, Picket Press, atau misalkan ada pilot, ya kan? Itu GCP-nya GCP rendah. Itu merupakan sebuah petunjuk kalau kata saya, kenapa sampai saat ini banyak platform, banyak aplikasi yang kemarin bahkan jadi pemenang hackathon tidak di checklist sama Core Team, tidak terverifikasi. Karena apa? Ya tidak mungkin. Karena yang dibutuhkan oleh Core Team yang mana platform tersebut atau aplikasi tersebut itu menjalankan GCP. Baru bisa itu ekosistemnya berjalan, aplikasi atau platformnya berjalan. Kalau misalkan tidak GCP, apa jadinya nanti ekosistem yang ada di P-Browser, gitu kan? Itu loh, makanya kenapa ini jangka panjang, kalau boleh saya tambahkan banget ya panjang banget gitu kan. Cuman saya nggak tahu sampai berapa panjang, kan gitu. Sama-sama kita harapkan sih secepatnya, gitu kan? Ya cuman Core Team yang lebih tahu kalau soal ini, gitu loh. Jadi kalau misalkan kembali ke bahasa diresmikan atau diumumkan oleh Core Team, tidak perlu. Cukup Core Team melihat kesiapan duta pengembang dari semua platform. Contoh di sini ada Pak Asrin dari Konspindo, ya. Ini para pedagang di Mapopai, kalau misalkan ini asumsi saya loh ya, saya bukan orang Konspindo. Kalau misalkan pedagang di Mapopai sudah jelas menerapkan GCP dan tergabung di Konspindo, menjalankan ekosistem GCP, itu sangat besar kemungkinan bisa terchecklist oleh Core Team. Karena apa? Ekosistemnya jelas GCP, dan pioner baru pun bisa ikut barter di situ,
belanja di situ. Gitu loh ya Pak Hamid. Kiranya bisa dipahami itu dari saya. Mohon maaf kalau panjang lebar ya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Terima kasih, terima kasih. Terus pertanyaan saya yang kedua, masalah P-Bank itu apakah benar adanya? Dan kalau benar adanya, apakah P-Bank itu juga mendukung nilai GCP? Perlu saya juga yang menjawab Bapak ya. Ini yang lain nggak apa-apalah. Jadi gini Pak Hamid, ya saya sempat waktu beberapa lalu juga sempat ada yang menanyakan soal P-Bank. Itu kan ada di Play Store ya. Banyak yang spill. Pak Glory di sini hadir juga, kalau nggak salah sempat menanyakan juga Pak Hengki ya itu. Nah, saya sampaikan barusan, P-Bank itu ada di P-Browser tidak, aplikasi atau platform itu ada di P-Browser tidak. Coba lihat di Brainstorm. Kalau ada, itu kan, itu ya didukung dulu aja, di like, di komentar. Yang jadi tolok ukur kita semua, kita tahu yang namanya ekosistem baik aplikasi atau platform itu masuk ke P-Browser, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh duta pengembang itu sendiri. Dari testnet, baru ke mainnet. Ya kan? Nah, kalau di testnet saja tidak ada, kalau di mainnet saja tidak ada, bagaimana aplikasi tersebut bisa diverifikasi keamanannya dan bisa digunakan oleh Pioneer. Jadi kalau misalkan bicara tadi sudah panjang lebar dengan Pak Andino Pak mengenai aplikasi yang di luar P-Browser, saya katakan, atau di luar P-Network seperti itu ya ada tidak gitu loh. P-Core Team mengumumkan misalkan, karena PewDiePie jelas masuk ke minopi.com gitu loh. Itu jadi merupakan sebuah kebanggaan dari P-Core Team ketika aplikasi itu betul-betul sudah siap dijalankan kepada Pioneer. Contohnya PewDiePie diangkat langsung sama P-Core Team di minipi.com, diumumkan langsung sama P-Core Team di aplikasi penambangan. Nah, kalau misalkan P-Core Team saja nggak tahu menau aplikasi itu, makanya banyak banget Pioneer yang tersesat dengan banyaknya aplikasi yang mengatasnamakan sudah terintegrasi dengan P-Core Team. Itu yang bahaya Pak Hamid, seperti itu. Jadi kalau Pak Hamid katakan P-Bank apakah menjalankan GCP, kalau kata saya itu jauh ya gitu. Kita bicara terintegrasi aja dulu, terverifikasi dulu aja sama P-Core Team gitu. Aplikasi mana? Apakah P-Bank ada di P-Browser? Apakah masuk di testnet atau di mainnet atau terverifikasi checklist oleh P-Core Team? Itu saja pertanyaannya. Jadi Pioneer harusnya bisa menjawab sendiri. Ketika saya misalkan bertanya, ada tidak di P-Browser, ada tidak di testnet, ada tidak di mainnet, atau sudah checklist oleh P-Core Team, atau diumumkan langsung oleh P-Core Team, baru kita kalau misalkan mau menggunakannya. PewDiePie saya menggunakannya karena saya yakin itu aman, gitu loh. Begitu Pak Hamid ya. Semoga bisa membantu jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya ketika tidak ada di Brainstorm, ya kita harus berhati-hati dengan apapun namanya aplikasi yang mengatasnamakan P, gitu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Siap. Saya standby. Oke, terima kasih kembali Pak Hamid. Banyak telah memberikan satu pemaparan, penjelasan yang sangat detail. Nah, di sini saya hanya menambahkan bahwa dari nilai GCP 314159 itu sejak kami ada di sana ya, di kampus lama bersama Pak Hamid juga, bahwa kita sudah mengenal nilai tersebut, bahwa koin nantinya akan bernilai pada waktu itu kalau dirupiahkan sekitar 4,7 miliar karena kurs dolarnya hanya 15.000 atau seberapa gitu. Ini sudah dikumandangkan bahwa GCP. Namun pada waktu itu belum ada pengembang dari Pioneer itu sendiri ya. Yang kemudian di tahun 2023 pertengahan maka Miss Doris Yin mencetuskan memberanikan diri untuk memperjuangkan nilai tersebut yang sudah dijadikan harapan para pioner
dengan nilai sehingga kita menyebutkan nanti kita akan menjadi sultan dan sultani gitu, karena dengan nilai fee satu koin itu di sekitar 4,7. Namun di sini bahwa yang disebut sudah menang, kok kenapa harus menunggu? Ini akan dilakukan sebuah pembentukan ekosistem. Pada kalimat GCP 314159 itu menang karena ada beberapa ya yang menginginkan nilai tersebut di wilayah Asia 314159, kemudian Eropa 600.000 US dollar, kemudian Amerika. Namun di sini kenapa kami menyatakan menang, sudah menang nilai GCP, karena sudah melakukan ekosistem dan catatan terbesar dari 3 rantai tersebut, tiga keinginan dari beberapa benua ataupun negara itu yang menjadikan satu penyampaian bahwa GCP 314159 itu menang karena mengalahkan dari permintaan di GCP lainnya. Maka tidak ada kata lain bahwa GCV adalah 314159. Di catatan blockchain, karena apa? Bukan hanya sebuah catatan bahwa ini adalah nilai terendah dari keinginan-keinginan lain, namun yang melakukan ekosistem, baik peer-to-peer, peer-to-app, terus kemudian P2Web. Nah ini, maka 314159 itu menang. Terus kemudian, kapan akan diluncurkan ataupun terjadinya transaksi dengan nilai tersebut? Ini sudah terjadi walaupun dengan kecil-kecil, karena pembentukan ekosistem bukan hanya nilai saja, namun juga 3 rantai yang harus terjalin dengan kuat. Maka seringkali kami sampaikan bahwa tidak ada alasan lagi core team untuk menunda open mainnet. Apa 3 rantai tersebut? Pertama adalah adanya pioner, layak ataupun sudah memenuhi target atau tidak. Yang kedua, munculnya platform yang betul-betul mengikuti dan menjalankan ekosistem dengan nilai GCP tersebut. Mana yang diinginkan oleh core team pada waktu itu? Mungkin kita sama-sama ingat bahwa pertama, mata uang digital terdesentralisasi. Kemudian DAPP, desentralisasi aplikasi atau platform 100 di seluruh negara. Ini belum muncul, belum di-verified semua. Maka core team itu melakukan ajang kompetisi blockchain. Mana aplikasi-aplikasi ataupun platform-platform yang memenuhi syarat kriteria melakukan transaksi dengan 314159. Itu. Jadi disitulah kami mengatakan, dan kami tidak ragu sebagai duta ambasador menyatakan GCP itu sudah menang. Tinggal ekosistem yang 3 rantai tersebut. Yang terakhir adalah adanya investor. Ini sudah mulai terlihat bahwa muncullah sebuah lembaga ataupun apa bisa dikatakan itu sebuah komunitas yang disebut Aliansi Perdagangan Internasional ataupun Aliansi Produksi Internasional. Dan alhamdulillah Indonesia itu sudah sampai namanya disebut bahwa Indonesia, tidak semua negara itu akan masuk di dalam Aliansi Perdagangan Internasional, namun Indonesia sudah disebut. Mudah-mudahan, saya berharap, karena kami sebagai orang Konspindo, karena satu juga aplikasinya mungkin sedikit memenuhi syarat ya. Saya tidak mengatakan banyak atau sempurna, namun sudah kita bisa lihat di Benstrom. Kemudian platform-platform yang lain, mudah-mudahan 2 ekosistem ini sudah mulai terbentuk, sehingga satu lagi yaitu kepercayaan daripada vendor ataupun investor yang melihat bahwa komunitas yang akan melakukan transaksi atau bisa kita katakan adalah konsumen itu sudah ada, kemudian wadah ataupun tokonya sudah ada yang disebut platform. Yang ketiga, kepercayaan daripada investor. Betul akan menerima koin kita dengan nilai GCV, dan saya sebagai vendor menyediakan barang dengan transaksi ataupun penukarannya dengan koin P. Itu. Nah, itu mudah-mudahan tambahan dari saya. Kemudian mengenai dulu ya tahun 2023 juga
itu banyak bermunculan. Nanti akan muncul yang disebut PATM, P-Bank. Nah ini adalah wacana-wacana yang saat ini bermunculan karena dulu juga pernah dikumandangkan bahwa nanti akan ada muncul B-Bank, P-Bank ataupun ATM, PATM dan segala macam. Bahkan dari media-media memposting ATM itu dengan logo V, itu hanya sebuah mungkin bisa dikatakan konten-konten kreatif itu yang memunculkan sehingga upaya untuk mengenalkan bahwa oh ternyata P ini ada ATM-nya, nanti ada banknya. Namun tadi benar ya, saya mengatakan dan saya sepakat apa yang disampaikan Mang Adun bahwa P-Bank ini belum masuk di dalam beranda Finetwork atau sudah ada di dalam ekosistem Finetwork. Yang ada kita bisa upload atau bisa download itu melalui Google Play, dan mudah-mudahan dengan dukungan kita baik di Indonesia maupun di mancanegara, P-Bank itu juga akan muncul seperti yang digadang-gadang dulu pernah mengatakan jika Binance sudah masuk dengan V maka harga berubah. Itu juga harapan kita. Karena mereka itu melihatnya bahwa Binance adalah satu exchange ataupun bursa terbesar dunia. Jadi pandangan mereka kalau Binance sudah masuk, sudah. Ini tidak diragukan lagi. Bukan seperti itu. Pendiri ataupun pemilik Binance juga itu sudah duduk bersama dengan core team, dengan Nicholas Kokkalis. Dan di situ juga ada kode etik. Kalau saya masuk sekarang, dengan nilai yang kita lihat di bursa hanya 5 ataupun 6.000, 7.000, ini bagaimana sebagai bursa terbesar dunia, apakah mendukung di situ dan akan memajang harga seperti yang ada di exchange lain. Dan tidak usah diragukan bahwa core team melalui beranda di menu buy itu sudah ada exchange dari ekosistem Finetwork sendiri dan nanti akan diluncurkan. Saat ini masih coming soon atau akan segera hadir nantinya. Disitulah mungkin yang disebut P-Bank. Namun di luaran sana mengatakan P-Bank sini-sini, namun jangan kita sesatkan bahwa koin P nanti akan bisa ditukarkan melalui Bank BRI, BNI, BCA dan lain-lainnya. Ini jangan dulu memberikan satu edukasi ataupun informasi bahwa nanti ya mudah-mudahan BRI nanti akan menerima. Namun saat ini belum ada. Yang dipersiapkan oleh core team bagaimana tentang penerimaan masing-masing negara tentang regulasi tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan.